Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren, apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa ya bisa masjid. Tapi masjid saya ini lucu. Nak masjid digo sujud atau gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci ini cara kula gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pagerin tak 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira tak 50 juta iku sik nganggo sandal. Tutupe keran kadang coplok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohar, mergo syarat saya salat ku nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoh. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang yang sesuci. Saya ini paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kira kayak masjid menarane larang, pagere larang, lampune wis sangka granit wapik, sangka macam-macam. Tapi alat sesuci nih, itu ora oleh. Jadi nggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit sing timpo keramik macam-macam. Nah sing motor yang pokok tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan gak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora motor yang tidak mendesak itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sing go sujud ya sudah seperti. Wis ngono mau jogo jam. Lah masjid dikunci mau demi nglindungi jam. Masjid 2 miliar nglindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi nglindungi apa? Jam. Mengenai dalam masjid lindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak nonggon sholat. Dan cara kula haram masjid dikunci, sing sampai wong ra iso sholat. Piye-piye wukifa di sholat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka supaya andekan orang sholat itu bisa. Neng terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka. Karena masjid itu diwakafkan untuk. Kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real, sarannya bukan tuhmah, real itu baru boleh. Kalau kita mengalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real, sarannya tidak tuhmah itu boleh. Tapi kalau tidak boleh wakofe wong tiga sholat. Barang ngono mung, lho gak balik lu mandek ngono masjid mandek wis sholat, boleh kunci nang. Bolak balik. Iki panitia ini bisa ngaji tau ora? Sing wakaf bisa akeh kan? Karena sing tepan sing ape salat wali tau lama gede kan rugi tenan. Gak sedo di salat ulama. Gara-gara kok dikunci. Takoknya rasane nek dibuka niku Gus, jame nyicak. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam niku. Ya dikunci demi nglindungi. Jam ini kan paling. Nah, cara kula setengah-tengah ngoten nggih. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo sholat. Piye-piye itu diwakafkan untuk nopo sholat. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah Pulau Mon kata pengurus masjid cerita pulau. Kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mara masjid badhe ngising. Perkarane WC-ne bukaan. Ning omah ra duwe nopo WC. Bar ngising ya mulai. Bar sek kula nggih nate disomasi. Kulon pengurus masjid lho, gak jadi. Saat aku, lah sing ngono iku piro sak desa? Sekawan, Gus. Lah sing mara masjid tapi salat 80. Lah yo 80 kok kalah mbek wong 4. Perkarane walian, bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu bisa mlayu mulai perkarane masjid dikunci. Lho kalau kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Podo-podo nyata. Terus boleh jadi panitia milihnya. Ya milih dibuka ya, ngolong pulau kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madhar. Ya maslahat dan madhar. Di globalin malah ya. Jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci
yang mendesak untuk kepentingan sholat, kulolah longgar. Ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan, nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Ini kalau suwun sing ngaji kula, misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing ra roh sesuci lah jadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 kolam. Paribasane cacilik sing ra roh najis wae gelem-ra-gelem sikile ijik mergo ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya, karena orang sekarang kayak kesehatan itu udah steril ya sono kranil. Musuh saiki ya enggak era karuan. Ono steril macam-macam. Boh mari kuman boh Mas. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalun yuhibbuna napa? Ayat atau haru. Masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang senang napa? Sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa? Air. Jadi ini kalau fatwa tenan. Kalau seperti itu gak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wah gere, wah mewah-mewah, tulisannya gede, lampunya mewah, tapi rano sing isen gagah era karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku naik berlomba-lomba bangun nopo. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna nopo ayat atau. Mun kula terus nang. Wasa'alu lan takok sapa kafir Mekah ing Nabi an waqtis kiamis saati saking wektu kapan terjadi kiamat. Fanazala mengotumurun apa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Kul ngucap sira Muhammad la ya'lamu ora ngerti sapa man wong fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Minal malaikat saking malaikat wan nasilan nusu al ghaiba ing barang ghaib. Emat sing perkara go bakang goe pokoma anhum saking para manusa lan malaikat. Illallah kecuali Allah. Lakinillahu tetapi nek Allah ya alamuhu ngerti sapa wa taala ing barang kore. Wa ma yasuruna lan ora bakal ngerti sapa wong akeh kufaru Makkah tetesi kafir Makkah kalau irihim. Kaya liyane kafir Makkah ayane pasun kapan diterjadekno iku kabeh waktu yu pasun. Tegese kapan iku ditangekno sapa wong akeh. Balid daroka ilmuhum fil akhirah atau bal adroka ilmuhum fil akhirah. Adroka biwasni akromani buatan kira kita. Gimana hal adroka? Wa fi qira'atin ukhra iddaroka balid daroka. Bitasdidid dal kados kira kita balid daroka ilmu wa asluhu ti asli iddaroka kita daroka udilat dikendi apa tau tak dalan ing dal. Wa dhimatan dene ghamna apa iki la dal fi dal ing dalam dal. Wastu lipat lan tentare apa hamzatul wasli apa hamzah wasal. Balagha walahiko tegese itu mekolan untuk tata ba'a wa talahaqo. Tata ba'a terus menerus talahaqo saring susul menyusul. Apa ilmune wong akeh fil akhirate dalam akhirat. Dia tegese dalam akhirat. Hatta sa'alu sing takok sapa ngakeh an wektu majia saking wektu terjadine kiamat. Sate tegese ora ana apa alam perkara kadalika kaya persangkaane tiyang kafir. Balung balik wong kafir fisaken ing dalam mamang minyak saking terjadine kiamat. Balung balik wong kafir minasang kiamat itu amuna iku picek kabeh. Jadi Allah nek duka ngendikan wong kafir iku picek, manane picek ora picek fisik, ora mengenali kebenaran itu. Jenenge napa? Picek. Mane kadang ulama itu yo kasar, manjen kadang Quran nek duka yo kasar, sumum bukun umyun. Wis picek budek kopok. Picek budek kopok elek terus. Wis Allah nek duka yo ngoten. Balhum bin amun, dasar picek, angel lan min amal kolbi saking yaitu biceke ati atau min umil kolbi saking biceke ati sama di amal kolbi itu umil kolbi wa te dawa iki ablagu le balik mimma dinimbang dawa koblau kang sedurunge iki wal aslu itu amin sangka dawa amin ustusilat dianggap abot ustusilat dianggap abot apa adomatu doma ali jaisaniya fanukilat muka jen bidah apa doma ilani mimaring min ba'da hadfis kasrotia sausin buang kasroini wa qala lan ngucap sapa ladina kafaru sapa wong kafir aidan lan maneh ingkaril basi ing dalam ingkari terjadine pas. Oleh ngucap aida kunna ana ta nalikane te kita uturoban rupa lemah wa abauna lan ya bapak-bapak kita. Aina ana ta te kita lamu khrajuna bakal ditangekno kabeh dal kuburi sange kubur. Lakatu ita teman-teman den janjeni kita hada iki lah jadi nahnu yo kita wa abauna bapak-bapak kita min kubur sange sedurunge iki. In hada ora ana ta iki wila satirul awalin kecuali nopo
cerita-cerita sing wis kelewat. Wis Nabi pancet, senengane cerita nak sok ben wong ditangekno saka kubur. Nyatane mbah-mbah kita mati nganti saiki ora ono sing tangi. Cara berpikir tiyang napa? Cara berpikir tiyang napa? Kafir. Jam ustura. Utai lafat asatir jam lafat ustura bidomi lan doma. Ma tegese perkara sutira kang den tulis sapa ma. Binal kisbi sangking pira-pira kedusta. Kul ngucap sira Muhammad siru lumaku sira kabeh fil ardi dan bumi fangguru mongko angen-angen sira kabeh kefa kana hale kaya apa ana apa akibat mujrimin apa akibate wong sing nglakoni dosa. Bingkarihim sebab ingkare wong mujrimin. Wa ya utai ikilah akibat iku halakuhum iku rusak al mujrimin bila ada iklan disiksa. Wala tasalana susah sira Muhammad alaihi mengatasi prilakune wong kafir wala takunar aja ana sira fi bagian ing dalam kerupukan. Muhammad ya rasa susah nak dikomentari wong kafir mima sing apa wae yang kuruna kang komentar sapa wong kafir kuwi mah. Kang gawe rekodaya sapa kafir utawi iki dawuh utasliatur ngerem-ngerem. Manane menghibur lin nabi maneka nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayala tahtamma tegese aja gawe susah sira bimaklihim kelawan rekodayane wong kafir. Rekodaya ale kae ngatas sira. Fa ana mung te ingsun nasiru kae iku zat sing nulung kowe alaihim ngalano ing ngatas kufar. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kula terangno masalah paham-paham sing macam-macam. Mau kan Allah dawuh kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi. Kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke, kita sepakat yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah. Dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Illa man irtadha mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam gaib, dan alam gaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham itu loh maksudnya. Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusirnya kan tahun 53. Nabi umur berapa? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi yang Nabi, ya sebenarnya alami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan Latas tahunnal Konstantinia walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih.
jadilah negara Islam. Makanya masjid ini kalau jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu, taunya karena ngerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib, sing ora barang gaib mau apa itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ono istisnae wae ya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati alam nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat, saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Sayati ini, terus di antaranya apa? Wayak surul harut, dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua, sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan bertanya, wamal harus, kasratul harus. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi perso. Yaitu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Quran jelas sing roh barang gaib apa tok. Nabi lah roh. Wah, ya kebablasan sampai. Lah Nabi ra roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan. Nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah? Kan barang gaib. Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng ya teman-teman. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi illa manir tato bir rasul. Kecuali orang yang diberi ridha Allah, termasuk rasul. Tidak hanya rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu kan, putrane pendeta, pintere ra karuan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia omongi, wis ora usah ngaji mbek aku, ngaji mbek sumbere wis sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lala pendetane bener. Titenane adikne nabi ku piye? Ya nabi ku ya lucu, alamatnya ku lucu. Di beliau itu layak balu sedekah tapi ya balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Medina. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu itu, datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak terima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cung pangan, aku ora oleh mangan sedekah. Salman Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, Salman Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Nabi diterima. Iya, saya terima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama posisinya dikasih, tapi dibahasakan sedekah Nabi menolak. Dibahasakan sedekah hadiah Nabi menerima. Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena dimengertikan. Karena apa? Dimengertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Medina pasukannya terdesak di Irak. Irak Medina itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam sebenarnya jauh. Itu pasukannya terdesak. Umar dari Medina bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal, pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung.
Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang itu coba jarak Medina. Sampean kene kita bawa cara ros trahom. Iku Medina iso delok pasukan teng. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Paket sing ngrungokno khutbah. Umar piye ngarepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena Umar bisa gitu tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyak lah cerita-cerita. Kalau Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang beda. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-jumah gini, terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Tetapi mati itu sudah ngerti. Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja ini serasional, gak ngimami subuh, kita masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, enggak mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini, seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah sampean Islam asli, nggak ngerti barang gaib tenan, asli. Itu asli orisinil Mas. Ya sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil teman, mau bener-bener nggak ngerti, jadi bagus lah itu masih orisinil, jadi masih. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya, alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtado mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib, dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah, tentu termasuk Rasulullah.